Assalamualaikum semuanya. Maaf ya, saya datang agak terlambat tadi. Soalnya di jalan ketemu saudara. Terus saya tanya, mau kemana bro? Terus dia jawab gini, mau silaturahmi. Nih, lah kalau lo mau ngapain? Terus saya jawab aja, sama, mau silaturahmi. Padahal kami berdua berbohong. Dia mau pamer mobil baru, saya mau pamer masih hidup. Idul Fitri itu secara bahasa artinya kan kembali suci. Tapi fakta secara realita malah begini. Kembali ke rumah saudara sambil bawa gengsi. Dulu orang cuma bilang Lebaran itu mau saling memaafkan. Sekarang orang bilang gini malah, Lebaran itu momen saling memamerkan. Memaafkan dan memamerkan. Bedanya cuma satu, huruf. Tapi dampaknya beda jauh. Kalau memaafkan bikin hati tenang, tapi kalau memamerkan bikin hati remuk kalau kalah saing. Lihat perjalanan mudik kita, pulang kampung naik apa? Bukan pertanyaan biasa ini ya. Itu pertanyaan yang menentukan posisi kita di keluarga. Kalau naik pesawat, wah, sukses nih anak bapak sekarang. Kalau naik kereta, alhamdulillah bisa pulang. Kalau naik bus, bilang gini, ih, ramai banget ya mudik naik bus. Kalau naik motor, hati-hati di jalan. Nah, padahal yang penting kan sampai dengan selamat. Tapi karena Lebaran jadi pertandingan. Saya naik pesawat loh. Lo naik apa? Saya naik mobil baru loh. Saya dijemput pakai Alphard loh. Saya dijemput pakai doa ibu. Itu mah bukan silaturahmi, itu namanya balapan modal transportasi. Ini nih yang klasik, pertanyaan Lebaran. Kalau biasanya anak muda ditanya kapan nikah, sekarang malah upgrade yang lebih tinggi. Kapan nikah? Udah punya rumah belum? Gaji berapa sekarang? Padahal tahun lalu ditanya lulus kapan? Tahun depannya ditanya anak udah berapa? Kayak interview kerja aja setiap tahunnya. Om, kerja di mana sekarang? Di bank, Om. Wah, bank apa? Bank mau tidur langsung kerja. Itu mah bukan bank, itu namanya pekerja keras. Tante, anaknya sekarang jadi apa? Jadi pengacara loh. Wah, hebat. Kalau anak saya jadi YouTuber. Oh, YouTuber dapat penghasilan. Ya, lumayan tante. Bulan lalu dapat 50 juta. Tante langsung bilang gini, Assalamualaikum. Belum waktunya pulang. Makanan Lebaran juga jadi ajang pamer. Ini opor resep turun-temurun dari buyut. Ini ketupat anyaman khusus, Bu. Ini sambal goreng ati, pakai hati sapi pilihan. Padahal semua ujung-ujungnya enak ya, Bu. Silakan ambil lagi. Tapi begitu ada amplop, nih buat anak-anak ya, semua langsung bilang, wah, makasih ya Om. Makanan dilupain, yang ingat isi amplop. Dulu amplop Lebaran isinya uang baru nominal pas-pasan. Sekarang amplop Lebaran isinya malah gini, transfer via QRIS. Terus saya bilang aja, maaf, saya gak bawa uang tunai, scan aja ya. Anak kecilnya bilang gini, ini QRIS-nya berapa Om? Baca aja, nanti keluar sendiri nominalnya. Terus anak kecilnya bilang, Om cuma 20.000, malu-maluin aja. Ini nih yang paling sakral, baju Lebaran. Dari sebulan sebelumnya udah pada sibuk. Pertama, hunting model. Kedua, hunting bahan. Ketiga, hunting diskon. Dan terakhir itu yang keempat, hunting fotografer biar hasilnya bagus banget. Ini baju dari mana?
dari butik terkenal. Tante, oh bagus, berapa? 2 juta tante. Tantenya bilang gini, wah mahal sekali. Dalam hati tantenya bilang gini malah, padahal mirip baju saya yang 200.000 di pasar. Tapi karena branding jadi beda. Itu mah bukan baju, itu namanya kulit kedua. Nah pas foto keluarga malah ada yang bilang gini, ayo pose yang rapi. Semua pada sibuk. Yang pertama ada yang pegang HP terbaru, kedua ada yang pegang tas branded, ketiga ada yang pegang jam tangan mahal, dan terakhir itu yang keempat sedang pegang kue lebaran. Soalnya gak punya barang branded. Itu mah bukan foto keluarga, itu namanya foto katalog. Parkiran rumah jadi ajang pamer terbuka. Mobil baru diparkir di depan biar kelihatan semua orang. Motor lama diparkir di belakang, ditutup terpal lagi. Itu mobil siapa om? Itu mobil saya. Baru beli bulan lalu. Wah bagus. Iya, harganya 500 juta nih. Terus om lainnya bilang, mobil saya sih biasa aja, cuma 300 juta. Padahal 300 juta juga udah besar. Ini mah bukan silaturahmi, ini namanya pameran otomotif. Terus ada yang nanya gini, mobil baru om? Terus jawab gini, iya nih, cash atau kredit? Kredit om. Berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun lagi lunas. Dalam hatinya bilang gini, 5 tahun lagi mobilnya udah jadi besi tua itu mah. Setiap lebaran kita selalu ucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi kadang cuma formalitas. Maaf ya kalau saya punya salah. Iya, sama-sama maaf. Padahal dalam hati bilang gini, ya tuh salahnya apa sih? Ah, lupa. Atau bilang gini, dia tuh punya utang sama saya, tapi kok nggak bayar-bayar. Tapi karena lebaran, semua dianggap selesai. Besoknya utangnya lupa, maafnya juga lupa. Om, saya minta maaf kalau selama ini ngerepotin. Iya, nak, saya juga minta maaf. Padahal yang ngerepotin sering minjem mobil, yang ngerepotin malah sering telat kembaliin. Tapi maaf-maafan aja. Itu mah bukan maaf, itu namanya lobby-lobby biar bisa minjem lagi. Lebaran tanpa media sosial rasanya kurang afdol. H-3 mudik guys, see you in kampung halaman. H-1 macet, udah 5 jam ini di jalan tol. Terus pas hari lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. H+1 foto keluarga besar. H+2 reuni sama teman SD. H+3 balik ke perantauan, bye bye kampung halaman. H+4 kangen kampung, dan terakhirnya itu H+5 balik kerja lagi, semangat. Padahal di balik semua status itu, pertama macetnya bikin stres, kedua keluarganya banyak yang nyinyir, ketiga reuninya cuma foto doang, gak ngobrol, dan terakhir itu yang keempat, baliknya berat hati karena dompet tipis. Tapi yang paling penting sih konten. Coba kita renungkan sejenak. Dulu silaturahmi, ngobrol, diskusi, saling nasihatin. Sekarang silaturahmi malah gini, foto, upload, tunggu like. Dulu yang dicari keberkahan, sekarang yang dicari malah pengakuan. Dulu yang dibawa oleh-oleh, sekarang yang dibawa malah kamera pocket buat foto-foto. Dulu lebaran saya datang silaturahmi, Bu. Sekarang lebaran malah gini, saya datang, Bu, tolong fotoin saya sama keluarga. Dulu orang tua senang karena dikunjungi, sekarang orang tua senang karena bisa ikut masuk frame. Saya punya usul biar lebaran kembali ke esensi. Yang pertama, bikin aturan dilarang pamer selama lebaran. Barang branded disimpan dulu ya, yang dipamerkan cuma senyum. Mobil diparkir agak jauh biar nggak jadi tontonan ya.
baju baru dipakai, tapi nggak usah ditanyain mereknya. Kedua, bikin lomba siapa paling rendah hati. Yang menang dapat piala dari bambu. Hadiahnya nasi kuning sama opor. Gak usah mahal-mahal, yang penting berkah. Ketiga, bikin aturan dilarang nanya selama lebaran. Gak boleh nanya gini ya, kapan nikah, gaji berapa, anak udah berapa. Yang boleh ditanya cuma makanannya enak, mau nambah lagi, sudah sholat belum. Keempat, media sosial libur selama lebaran. Gak boleh upload foto, gak boleh story, gak boleh update status. Yang boleh ngetik minal aidin wal faizin di grup keluarga doang. Kelima, amplop lebaran isinya diganti, bukan uang tapi kupon 1 kali maaf gratis buat setahun ke depan. Jadi kalau ada yang salah tinggal tebus kupon, gak usah nunggu lebaran lagi. Jadi kesimpulannya, lebaran itu seharusnya kembali ke fitrah, saling memaafkan, saling mengasihi. Bukan kembali ke gengsi, saling memamerkan, saling menjatuhkan. Tapi ya kita manusia biasa, yang penting jangan sampai lupa esensi. Boleh pamer, tapi pamer kebaikan. Boleh bangga, tapi bangga karena bisa berkumpul dengan keluarga. Boleh upload, tapi upload doa buat yang udah gak ada. Saya Hanes Bayu Pratama, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah. Itu karena saya lagi puasa mikir sebelum ngomong. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau tadi ada yang kepleset. Itu bukan salah saya, itu karena lantai rumah saudara saya terlalu licin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.